Bagaimana kabar hari ini? Sehat atau ada yang sakit? Puji Tuhan, sehat Bapak. Ya, selalu ya, baik. Kita harus semangat belajar biar kita tambah pintar, tambah berguna bagi kehidupan orang lain. Baik. Amin. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pagi ini, Pak Guru minta Adik Frans untuk pimpin kita dalam doa. Silakan Adik Frans. Baik teman-teman, mari kita siap diri untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Adik Frans. Hari ini siapa yang tidak hadir, adik-adik? B dan C tidak hadir, Pak. Kenapa tidak Yang hadir? B sakit, ya, yang B sakit, yang C itu tanpa keterangan. Aduh. Baik, yang lain hadir semua ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, jadi hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita tentang operasi pada bilangan bulat, yaitu operasi perkalian pada bilangan bulat. Sebelum kita menyelesaikan operasi perkalian, anak-anak kalian harus menguasai dulu ya operasi penjumlahan dan pengurangan. Tentunya materi itu kalian sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk mengingat kembali materi tersebut, Pak Guru punya beberapa soal untuk kalian bisa jawab ya. Coba Adik Frans, coba Ya, berapa Bapak. hasil dari negatif 8 tambah 5? Oh ya, baik Pak. Negatif 8 tambah 5 itu kalau tidak salah negatif 3, Bapak. Negatif 3. Bagaimana dengan adik ini? Benar tidak jawabannya Adik Frans? Iya, Pak. Negatif 3. Jadi kalian sudah bisa menguasai penjumlahan dan pengurangan, maka pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pada operasi perkalian. Baik. Baik, Pak. Tujuan kita belajar pada hari ini adalah yang pertama, adik-adik bisa menemukan konsep operasi perkalian pada bilangan bulat. Yang pertama. Yang kedua, adik-adik bisa melakukan operasi hitung perkalian bilangan bulat. Yang ketiga, adik-adik bisa menjelaskan sifat-sifat yang terdapat pada operasi perkalian bilangan bulat. Dan yang terakhir, adik-adik bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian bilangan bulat. Jadi tujuan kita belajar perkalian bilangan bulat itu ada 4 tadi ya. Nah, perkalian bilangan bulat itu biasanya kita temui dalam masalah konseptual itu banyak sekali menerapkan itu. Nah, sekarang Pak punya satu gambar, adik-adik coba. Bisa terlihat jelas ya? Jelas, Pak. Iya, Pak. Baik, dari gambar yang adik-adik amati, kira-kira apa yang bisa adik-adik gali atau yang bisa adik-adik tanyakan atau yang bisa adik-adik peroleh dari gambar tersebut? Pak Guru beri kesempatan. Silakan. Baik, Pak. Saya, Pak. Ya, Adik Frans. Silakan. Kalau siang hari itu 30 derajat Celcius itu artinya sangat panas, Pak. Itu kami dapat di fisika. Dan kalau setiap 1 jam suhunya turun 2 derajat, maka pada saat sore hari itu suhunya pasti sangat dingin, Pak. Itu yang saya tahu. Baik, terima kasih ya, Adik Frans. Mungkin dari teman-teman yang lain, Adik Kenny mungkin? Iya, Pak. Kalau siang itu panas tapi menyelesaikan operasi perkalian bilangan bulat. Semua fokus pada video ya, jangan ada yang tidak fokus ya. Berikut.
perkalian negatif 3 kali 4. Kita ambil 4 buah kartu positif sebanyak 3 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Karena pengalinya negatif, maka kartu dibalik sebanyak 3 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kemudian kita jumlahkan semua kartu yang sudah dibalik menjadi 12 kartu negatif. Jadi perkalian negatif 3 kali 4 sama dengan negatif 12. Kerja untuk masing-masing kelompok untuk mengerjakan ya. Bagi data share lembar kerjanya terbagi kepada masing-masing kelompok. Baik adik-adik, jadi Pak Guru akan bagikan LKPD dan kalian mengikuti petunjuk yang ada pada LKPD. Yang pertama kalian mengisi nama kelompok, lalu yang kedua mengikuti aktivitas yang ada pada LKPD. Aktivitas yang pertama dengan kartu takur ini dan memperhatikan aturan penggunanya, kalian coba mengisi hasil dari perkalian-perkalian yang ada pada soal berikut. Jadi yang kalian tempelkan di sini adalah hasil akhirnya ya. Lalu setelah itu kalian mengisi tabel, lalu mengisi kesimpulan. Itu untuk aktivitas yang pertama. Sedangkan aktivitas yang kedua, kalian mengisi tabel, lalu menjawab pertanyaan dari setiap tabel, dan kalian membuat kesimpulan. Nah, aktivitas yang ketiga, kalian coba menyelesaikan beberapa soal bilangan bulat. Terima kasih, Pak. Yang pertama, 2 kali 5. Berarti bilangannya itu positif. Kita ambil bilangan positif 5 itu sebanyak 2 kali. Berarti ada 10 kita tempelkan, hasilnya menjadi 2 kali 5 sama dengan 10. Yang kedua itu 5 kali 2, berarti kartu positifnya itu ada 2 sebanyak 5 kali. Kita tempelkan, dia punya hasil itu ada 10, Pak. Menjadi 5 kali 2 sama dengan 10. Saya kasih habis kok, Pak. Nanti Frans kelompok tidak dapat lagi. Nanti kelompoknya adik ini di aktivitas pertama ya, nanti kelompoknya adik Frans di aktivitas kedua. Iya Pak. Habis itu yang C lagi 2 kali negatif 5. Berarti kita ambil kartu negatif yang warna merah ini, kita ambil kartu negatif 5 itu sebanyak 2 kali. Negatif 5 pertama dan negatif 5 lagi yang kedua, lalu kita tempelkan, itu kita hitung ada ini 10 kartu yang negatif, berarti 2 kali negatif 5 itu sama dengan negatif 10. Habis itu yang berikutnya itu negatif 5 kali 2. Negatif 5 kali 2 itu berarti kita ambil kartu, kita ambil kartu 2 itu ini 5 kali. Tapi kartu negatif. Jadi hasilnya itu dapatnya ada 10 kartu negatif sama dengan negatif 10. Terus Berikut kalau tabel yang ketiga itu karena sudah ada 3 bilangan, maka
kami ikuti petunjuk tadi itu setelah dikerjakan kami sepakat bahwa itu adalah sifat asosiatif. Dan yang terakhir atau tabel yang keempat itu disebut unsur identitas. Ya, kesimpulannya bahwa setiap bilangan kalau dikali satu hasilnya adalah bilangan itu sendiri, Bapak. Demikian dari kami punya kelompok. Baik, terima kasih dari kelompoknya Adik Frans. Ya. Kita berikan aplaus dulu. Ya, baik. Selanjutnya. Baik, Bapak. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama bahwa hasil operasi perkalian dua bilangan bulat adalah positif dikali positif hasilnya positif, positif dikali negatif hasilnya negatif, negatif dikali positif hasilnya negatif, negatif dikali negatif hasilnya positif. Lalu yang kedua, sifat-sifat yang ada pada operasi perkalian bilangan bulat ada beberapa sifat ya. Bersifat tertutup, artinya bahwa jika dua buah bilangan bulat dikalikan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Jadi sifatnya tertutup. Lalu bersifat komutatif, A kali B sama dengan B kali A. Contohnya kalian bisa lihat di layar. Lalu unsur identitas, perkalian dengan bilangan 1. Jadi apapun bilangan yang dikalikan dengan bilangan 1 menghasilkan bilangan itu sendiri. Lalu sifat asosiatif, sifat distributif terhadap penjumlahan dan sifat distributif terhadap pengurangan. Baik, jadi itu kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, Pak Guru akan bagikan kalian materi ajar. Di dalam materi ajar itu ada beberapa contoh soal yang Anda bisa lihat, pelajari, hingga menjadi bahan pembelajaran Anda. Lalu yang berikut, nanti Pak Guru akan kasih tugas. Tugas itu menjadi penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Baik, adik-adik, sebelum kita akhiri, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Pak Guru akan menyampaikan bahwa pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang operasi pembagian. Ya, pembagian. Kita masih menggunakan media kartu takur sebagai media untuk menyelesaikan operasi pada pembagian. Jadi, baik, Pak. Adik-adik bisa mencobanya di rumah kartu tersebut sehingga bisa melatih kemampuan adik-adik untuk menyelesaikan operasi perkalian. Jadi itu saja pertemuan kita hari ini. Sebelum kita menutup pertemuan kita akhiri dengan doa penutup ya. Pak Guru minta adik Eni untuk menutup kita dalam doa. Silakan adik Eni. Terima kasih Pak Guru, teman-teman. Sebelum kita menyelesaikan pertemuan kita, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Guru. Baik, terima kasih banyak adik Eni. Baik anak-anak, dengan berakhirnya pembelajaran hari ini, maka kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya tentang operasi perkalian pada bilangan bulat. Mungkin itu saja. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak.